Fairly Odd Parents A New Wish merupakan sebuah reboot atau revival dari salah satu IP buatan studio Nickelodeon, yaitu Fairly Odd Parents. Nah, meskipun animasi ini dikembangkan oleh 5 orang berbeda, tapi ternyata sang kreator asli dari serial Fairly Odd Parents, yaitu Butch Hartman, juga berpartisipasi dalam proyek animasi ini sebagai seorang musik komposer dan juga eksekutif produser. Ya, intinya beliau itu ditugaskan untuk mengawasi dan juga memberikan saran dalam pekerjaan proyek animasi ini. Cerita dari animasi ini sendiri merupakan lanjutan dari serial originalnya yang mengambil latar waktu beberapa tahun setelah episode terakhir. Meskipun ceritanya merupakan lanjutan, tetapi sang protagonis utama dari serial ini tidaklah sama dengan serial originalnya. Alih-alih berfokus dengan karakter Timmy Turner versi dewasa, serial ini memperkenalkan kita dengan seorang protagonis baru yang bernama Hazel Wells. Nah, diceritakan kalau Hazel ini baru saja pindah bersama dengan kedua orang tuanya ke kota Dimmsdale, itu kota yang sama yang pernah ditempati oleh karakter Timmy. Di kota barunya ini, Hazel merasa sangat asing dengan lingkungan barunya, dan ia juga merasa sangat kesepian dikarenakan kakak laki-lakinya yang bernama Anthony kini tidak bisa selalu menemaninya dikarenakan dia harus pergi kuliah. Nah, tapi itu semua berubah sejak ia kedatangan tetangga baru yang memiliki perawakan dan juga sifat yang cukup unik dan juga aneh. Ketika Hazel menunjukkan kepada tetangga baru ini kalau ia merasa sangat menderita dengan kehidupan barunya, sang tetangga tersebut langsung menunjukkan jati dirinya yang merupakan seorang fairy godparents yang bernama Cosmo dan juga Wanda. Ya, mereka berdua adalah fairy godparents yang sama yang dulunya pernah merawat Timmy. Nah, diceritakan kalau Cosmo dan Wanda ini sebenarnya sedang liburan sejak tugas mereka dalam menjaga Timmy telah selesai. Tetapi ketika mereka mendengar ada seorang anak sedang menderita, keduanya dengan sangat senang ingin menjadi fairy godparents dari anak malang ini. Sejak pertemuan tersebut, Cosmo dan Wanda akan selalu menemani dan juga membantu Hazel dalam menjalani kehidupan barunya ini. Nah, tadi barusan adalah background singkat mengenai animasi Fairly Odd Parents A New Wish. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kenapa animasi ini bisa disambut dengan cukup positif oleh beberapa orang? Nah, ada banyak sekali alasan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama adalah dari karakter utamanya. Bagi beberapa orang, pemilihan karakter barunya ini merupakan keputusan yang sangat bagus karena dengan kehadiran karakter baru ini, para tim kreatif bisa menghasilkan sebuah cerita baru yang lebih fresh dari perspektif yang baru juga. Selain itu, apabila mereka kembali memfokuskan serial ini kepada karakter Timmy yang sudah dewasa, maka hal ini bakal cukup bertentangan dengan konsep dari Fairy Godparents sendiri yang hanya melayani anak-anak saja. Apabila anak tersebut telah menginjak dewasa, maka hak dari sang Fairy Godparents tersebut akan dicabut dan anak itu akan melupakan keberadaan mereka. Hal ini juga lah yang sepertinya menjadi alasan kenapa adaptasi live action dari Fairy Odd Parents dianggap gagal karena konsep cerita dari serial tersebut cukup bertentangan dengan apa yang telah dibangun di serial pendahulunya. Nah, selain dari pemilihan yang pas, kehadiran karakter baru ini juga dibawa dengan penulisan yang bagus. Menurut banyak orang, termasuk gue pribadi, Hazel merupakan seorang protagonis yang sangat relatable. Ia digambarkan layaknya seorang anak kecil sungguhan dengan berbagai masalah yang sangat relate dengan kehidupan kita. Berbeda dengan Timmy, yang mana hampir semua masalah yang ia alami itu terkesan sangat fiksi dan agak berlebihan, sedangkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Hazel ini jauh lebih masuk akal dan lebih sering kita jumpai. Ya, meskipun ini terdengar klise, namun percayalah, mereka mengeksekusi semuanya dengan sangat baik dan tidak terkesan cringe ataupun sosok relatable. Terlepas dari warna kulit dari karakter ini, yang sepertinya juga dipermasalahkan oleh banyak orang, gue tetap menganggap bahwa ini adalah karakter dengan penulisan yang sangat bagus. Dari sini, harusnya kalian bisa melihat ya, kalau gue ini bukanlah orang yang rasis. Kalau kalian melihat di kolom komentar, ada yang mempermasalahkan warna kulit dari karakter ini, ya kalian tahu sendirilah dia tipikal orang yang seperti apa. Selain dari karakter utama, karakter sampingan yang baru diperkenalkan di serial ini juga ditulis dengan cukup baik. Ambil contoh, kedua orang tuanya Hazel, yang mana mereka berdua ini digambarkan sangat mencintai dan menyayangi anak mereka. Meskipun begitu, para penulis dari serial ini masih bisa menghasilkan sebuah konflik ataupun drama yang berhubungan dengan orang tuanya Hazel, namun itu semua tidak terkesan out of character ataupun dipaksa. Mereka masih sangat menyayangi dan sangat peduli terhadap Hazel, tapi kita juga masih sering menemukan adanya beberapa konflik yang ditimbulkan oleh Hazel ataupun kedua orang tuanya sendiri, namun konflik